Mbak Zahroh, Kak Syafira. Baik, teman-teman yang lain ditunggu untuk on cam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Hakim, terima kasih Kak Ayu, terima kasih Kak Zahra, Kak Rahma, dan teman-teman yang lain yang belum bisa on cam, diharap on cam ya, agar kita tahu nih, kesiapan teman-teman semua memang pengen tahu benar-benar tentang rumah kepembinaan ini. Udah nyiapin banyak pertanyaan belum? Udah siap pertanyaannya? Sudah, Kak. Udah banyak nih, siap-siap. Jadi tanpa kita berlama-lama lagi, langsung saja kita akan dengarkan pemaparan mengenai urgensi rumah kepembinaan. Kenapa sih kita itu perlu ada di rumah kepembinaan ketika belajar di Al-Azhar Kairo. Apalagi ketika banyak omongan orang-orang, loh kalian tuh ke Mesir, kalian tuh ke Arab, yang ngajinya harus sama Syekh, kok bisa ngaji sama orang Indonesia dan sebagainya. Maka inilah sebenarnya urgensi rumah kepembinaan untuk kita, para mahasiswa, yaitu mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Aditya Wirawan, LC Diplom. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan CV beliau. Beliau itu nama lengkap Muhammad Aditya LC Diplom, dari kekeluargaan KMA atau dari Aceh. Ada orang Aceh di sini? Oke, belum ada. Ada Ustadz? Mafi. Wah, kemudian moto beliau kun khadiman lillahi wa rasulihi. Riwayat pendidikannya min satu kota Tangekon, Ponpes Ar-Raudhah Hasanah, prodi hadis dan ilmu hadis, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Pengalaman organisasi beliau anggota Departemen Publikasi KMA 2015 sampai 2016, kepala Sekolah Menulis KMA 2016, tim redaksi Buletin El-Ashi, reporter di www.kmamesir.org, koordinator Departemen Keilmuan Semafu 2015-2016, kemudian Departemen Pendidikan KMA 2017 sampai 2018, Kepala PMIK Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo 2017-2018, dan Majelis Syuro KMA 2019 sampai sekarang. Langsung saja kita sapa Ustadz Aditya Wirawan. Ustadz, alhamdulillah beliau sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita di sini bareng teman-teman nih sangat penasaran tentang apa sih urgensi rumah kepembinaan dalam studi, terutama khususnya di Al-Azhar Kairo. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillah. Suaranya jelas ya? Wadih, Ustaz, wadih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana min ibadihil muslimin wa manna 'alaina wa akramana faja'alana min ummati sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam wa Dawud 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi kulli 'amal wa sidqa fi kulli qawl innaka waliyyu dzalika al-qadiru 'alaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik,
Bagaimana kabarnya semua? Baik, insyaallah ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi ya mengenai rumah kepembinaan. Nah, rumah kepembinaan di khususnya di dalam kita studi di Mesir ya, di Al-Azhar Kairo. Nah, mungkin kali ini kita dari saya juga tidak terlalu panjang nanti memaparkan materi ya, karena sistem kita nanti lebih akan banyak kepada tanya jawab. Tapi sebagai pembuka saya akan sedikit memberikan gambaran ya kan, apa urgensi atau penting atau tidak rumah kepembinaan itu sendiri di dalam masa pembelajaran kita selama di Mesir ini. Ya, yang semoga semuanya yang mau berangkat ke Mesir semoga dimudahkan berangkatnya, yang lagi di Mesir semoga dimudahkan dalam belajarnya ya, insyaallah. Baik, berkaitan dengan hal ini berapa menit dari host? Berapa menit kira-kira? 10 menit insya Allah Ustaz. Ya? 10 sampai 10. 15 menit. Baik, tamam. Berkaitan tentang rumah kepembinaan. Sebelum kita masuk ke rumah kepembinaan, kita masuk dulu ke Mesir. Ya, masuk apa itu Mesir, bagaimana keadaan Mesir, dan bagaimana keadaan penuntut ilmu di sini di Mesir. Nah, yang pertama saya mulai di sebuah perkataan, ya, sebuah kalimat yang mengatakan apa? Al-jar qabla dar, as-sadiq qabla tariq, atau ar-rafiq qabla tariq. Al-jar qabla dar yaitu perhatikan dulu atau cari tetangga yang baik sebelum mencari rumahnya. Artinya ketika kita ingin mencari rumah, cari tetangga yang baik dulu. Begitu juga ar-rafiq qabla tariq. Cari teman dahulu sebelum kita berangkat berjalan. Mengapa? Karena kita dalam hidup itu mesti akan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika tempat kita tinggal itu, bagaimana agar dia bisa nyaman adalah dengan tetangga yang juga membuat kita nyaman, yang satu visi, satu misi. Begitu juga teman, sahabat yang mau kita ajak berjalan, juga yang harus memiliki satu visi, satu misi. Karena kalau kita berjalan ke sebuah tujuan, tapi tujuannya berbeda, itu gak akan sampai-sampai. Ya kan? Nah, maka dalam perjalanan menuntut ilmu di Mesir, itu kita butuh kepada teman. Kenapa? Karena keilmuan di Mesir ini sangat luas sekali. Dan perjalanan akan sangat sulit sekali. Nah, namun bagaimana cara mempermudah perjalanan itu? Yaitu dengan adanya teman. Atau dalam hal ini bisa kita sebut sebagai sebuah lingkungan. Mesir ini dibilang apa? Al-Qahirah illam takharha qaharatka. Kairo itu kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka atau mengalahkan Kairo ini, maka kita akan takluk, kita yang akan ditaklukkan oleh Mesir, oleh Kairo. Nah, gambaran Kairo ini memiliki 4 musim. Bagi yang belum berangkat ke sini, nah, ini saya sampaikan bahwa Kairo itu adalah negara yang paling enak untuk berleha-leha. Ya. Jadi dia punya 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Di musim panas, karena panas, ya kan? Panas itu membuat kita lemas biasanya. Membuat kita malas untuk belajar. Panasan, maunya ngadem ya di rumah. Nah, setelah musim panas, musim gugur. Nah, musim gugur itu kering. Anginnya, debunya banyak sekali. Juga membuat kita malas untuk keluar rumah. Belum lagi nanti ketika datang musim dingin. Wah, itu musim dingin, musim yang paling enak untuk berada di dalam selimut. Kemudian musim semi, musim yang indah. Banyak bunga-bunga bermekaran. Nah, saking indahnya membuat kita lupa untuk belajar. Jadi
kalau dengan keempat musim ini melehakan kita, maka kapan lagi kita mau belajar? Ya kan? Maka dari itu kita butuh kepada sebuah lingkungan yang harus dan akan mengingatkan kita bahwa tujuan kita ke Mesir itu adalah untuk belajar. Perlu diingat bahwa Mesir ini dia memiliki segala hal. Jadi kalian atau teman-teman sekalian, ketika berangkat ke Mesir dan ketika berada di Mesir itu kita bisa menjadi apapun. Mau jadi apapun bisa di Mesir. Dan semuanya ada. Yang mau jadi pebisnis di Mesir bisa, yang mau jadi ulama bisa, yang mau jadi apapun, ya, mau jadi apapun bisa di Mesir. Karena Mesir ini sangat luas, apapun ada. Yang mau kita cari semuanya ada di Mesir. Terkadang seperti ayam yang mati di lumbung padi. Karena saking banyaknya pilihan, kita tidak tahu mau milih apa-apa. Yang pertama. Jadi urgensi rumah kepembinaan itu, yang pertama adalah kita memiliki komunitas, kita memiliki lingkungan. Yang mana lingkungan itu yang akan membawa kita, ketika kita lemah, ada teman yang akan mengikuti, yang akan mengingatkan. Ya. Ketika kita semangat, teman kita lemas, kita yang ingatkan. Jadi lingkungan itu sangat penting sekali. Ya kan? Jadi dalam menuntut ilmu itu kan ada 4 hal yang mesti ada. Yang pertama, guru. Kemudian muridnya. Kemudian kitabnya. Ya kan? Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan mesti dengan lingkungan yang baik. Kalau kalian mau belajar, mau berjalan sendiri-sendiri, itu bisa. Tapi sulit sekali. Sulit sekali. Akan banyak sekali hal-hal yang akan memalingkan kita dari ilmu di sini, di Mesir. Dan ini bukan hanya kalam belaka. Ya baik, mungkin ada gangguan sedikit gangguan mengenai sinyal dengan Ustadz Aditya Wirawan. Bisa dilanjutkan Ustadz? Halo? Bisa kembali bergabung bersama kami Ustadz? Ya, sudah? Ya, siap Ustadz. Silakan. Ahlan dilanjutkan. Ayo. Nah, tadi sampai mana yang terdengarnya? Ya, jadi urgensi yang pertama ini mohon maaf mungkin karena saya tinggalnya kalau di Mesir itu di agak pojok sedikit, jadi agak susah sinyalnya ya. Jadi urgensi yang pertama adalah kita butuh teman, butuh lingkungan yang baik untuk berjalan bersama menuju sebuah tujuan, yaitu dalam menuntut ilmu. Urgensi yang pertama adalah lingkungan. Kemudian yang kedua, dalam kita belajar di Mesir, nah, seperti mana Mesir ini bisa memberikan kita apapun, di Mesir juga memberikan spesifik ilmu apapun yang kita cari di Mesir itu ada. Nah, dalam menuntut ilmu di Mesir, kita mesti punya strategi. Apa yang dahulu kita pelajari, apa yang kemudiannya kita pelajari, apa yang nanti kita pelajari. Terkadang di Mesir, bahkan mahasiswa-mahasiswa baru itu, ketika nyampe ke Mesir, mereka terlalu semangat, sehingga setiap ada majelis ilmu, mereka datang. Ada syekh besar yang mengisi sebuah, syekh terkenal mengisi sebuah majelis, dia datang. Ada syekh satu lagi, dia datang. Setiap majelis ilmu dia datang. Setelah itu kita tanya, kamu dapat apa? Coba ulang, apa yang kamu dapatkan dari para masyayikh? Sulit. Kenapa? Karena maklumat di dalam pikirannya itu tidak tertata rapi. Ya, semeraut. Jadi kalau kayak kita masak saja itu kan harus beraturan apa yang dahulu kita masukkan, apakah bawang dulu atau cabai dulu, ya kan? Itu
bahkan dalam menuntut ilmu itu ada aulawiyat, ada hal-hal yang dahulu kita persiapkan. Kalau kita ingin pergi bersawah, yang dahulu kita siapkan itu adalah alat-alatnya, cangkolnya, ya kan, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam mengarungi keilmuan di Mesir ini. Ya. Kita butuh kepada ilmu-ilmu alat yang membantu kita nanti memahami perkataan para guru di sini. Bukan berarti ketika kita masuk ke dalam rumah kepembinaan, berarti kita tidak belajar dengan masyayikh. Tidak. Tapi di sini rumah kepembinaan adalah kami akan memberikan manhaj dan cara belajar yang baiknya seperti apa. Bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan perjalanan. Nah, para pembina, para guru-guru yang ada di rumah kepembinaan itu, mereka sudah menjalani masa-masa salahnya mereka dahulu. Masa-masa kami dahulu belajarnya salah. Nah, belajar langsung ke guru ini, langsung ke sana, ke sini. Setiap ada majelis kami datangi. Padahal sebenarnya level diri sendiri itu belum sampai ke sana. Maka dari itu, ya kan, para pembina merumuskan sebuah metode, sebuah manhaj, ya nanti akan dijelaskan secara rincinya oleh Ustaz Saiful Milah nanti. Tapi di sini urgensinya adalah para rumah-rumah kepembinaan yang ada di Mesir ini tujuannya adalah untuk mengarahkan perjalanan atau khutwat dalam menuntut ilmu di Mesir. Nah, seperti misalnya orang yang sudah pernah berlayar, dia sudah punya peta untuk mengarungi lautan. Ya kan? Orang yang baru mau berlayar, agar dia secara singkat, secara cepat nyampai kepada tujuan itu, dia tinggal minta petanya, tidak perlu dia berlayar nyasar-nyasar lagi. Kan? Nah, ini para pembina dan rumah-rumah kepembinaan yang ada di Mesir, mereka itu sudah punya peta. Sehingga peta ini akan diberikan kepada yang baru ingin mengarungi perjalanan itu, sehingga mereka bisa sampai kepada tujuan dengan cepat dan tepat. Jadi secara hemat saya, urgensi rumah kepembinaan itu sangat urgen dalam pembelajaran kita di Mesir. Ada dua poin yang paling penting yang bisa ditekankan di sini, yaitu yang pertama adalah lingkungan yang baik dan benar, lingkungan untuk kita sama-sama belajar. Nah, lingkungan untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita membangun diri, sama-sama punya satu tujuan, satu visi, satu misi. Yang kedua adalah manhaj dan metode belajar, dan itu yang ada diisi di dalam rumah-rumah kepembinaan yang ada di Mesir. Mungkin itu secara singkat ya, sudah 10 menit. Itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita lanjutkan kepada tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ustadz Adit atas apa yang telah disampaikan. Memang waktunya singkat tapi padat, dan insya Allah kita tadi dapat banyak sekali ilmu yang insya Allah manfaat untuk bekal gimana nanti kalau kita melanjutkan studi di Al-Azhar khususnya. Tadi kayak Al-Jar, Qobladar, dan lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, tadi semuanya udah mencatat ya, mencatat semuanya yang disampaikan oleh Ustadz Adit, dan jangan lupa poin-poin yang sekiranya perlu ditanyakan itu bisa ditulis dulu di list, bisa lewat chat atau nanti bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan mengenai rumah hiwar itu sendiri. Jadi di Mesir ini banyak sekali rumah kepembinaan yang tersebar. Tujuannya tadi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan membantu para mahasiswa agar belajarnya itu persiapan belajar, bekal belajar untuk ngaji di masyayikh. Selanjutnya salah satunya adalah rumah hiwar. Rumah hiwar ini adalah rumah kepembinaan yang dikhususkan
untuk mempelajari ilmu alat, yang mana ilmu alat ini sebagai wasilah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Dan ada keunggulan-keunggulan lain diantaranya yaitu diajarkan pula soft skill, yaitu tentang public speaking, kemudian mental health, dan lain sebagainya, yang mana ini tidak ada di rumah kepembinaan yang lain. Untuk lebih detailnya, langsung saja kita dengarkan dari salah satu narasumber kita yang sangat hebat. Beliau adalah Al-Ustadz Ahmad Saiful Milah. Adapun beliau adalah founder Rumah Hiwar. Beliau yang mendirikan Rumah Hiwar dengan latar belakang karena melihat banyaknya para mahasiswa yang kurang terkondisikan ketika, terutama maba ketika masuk ke Mesir. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Ahmad Saiful Milah, berasal dari Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Cilacap. Ada teman-teman yang di sini dari Jawa Tengah? Banyak ya. Oke, selanjutnya beliau ini riwayat pendidikan MTS Darul Quro Cilacap, Ponpes Al-Hikmah 2 Brebes, Markas Tahfidz Al-Itqon, dan sekarang Prodi Syariah Islamiyah Fakultas Syariah wal Qanun, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pengalaman organisasi Kepala PMIK, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo, anggota MPA KSW, Majelis Perwakilan Anggota Kelompok Studi Wali Songo, yang mana perkumpulan para mahasiswa dari Jawa Tengah, kemudian pembina umum Rumah Syariah Mesir. Adapun prestasi beliau ini sangat banyak, diantaranya perwakilan Prakata Wisudawan Universitas Al-Azhar tahun 2018, kemudian founder Rumah Syariah Mesir, founder Rumah Hiwar Mesir, kemudian penghargaan KBRI Kairo atas nilai akademiknya 2015, 2017, 2018, sampai 2019. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan tentang apa itu Rumah Hiwar dan bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Rumah Hiwar bersama Ustadz Ahmad Saiful Milah. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin tes suara terlebih dahulu. Apakah suaranya terdengar jelas? Wadih. Tamam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya juga yang kita ta'zimi bersama beliau Ustadz Aditya, ya, selaku narasumber pertama, sahabat saya juga, sekaligus pembina umum Rumah Hiwar juga. Lalu kepada moderator yang sangat energik, luar biasa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baik teman-teman semuanya, langsung saja. Saya sedikit ingin memperkenalkan tentang Rumah Hiwar pada teman-teman semuanya. Ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan tentang Rumah Hiwar. Yang pertama, ya, terkait visi dan misinya barangkali, ya, terkait moto yang dipegang oleh Rumah Hiwar. Lalu yang kedua nanti adalah landasan atau pondasi daripada kurikulum Rumah Hiwar itu sendiri. Baik, teman-teman semuanya, yang pertama tentang moto yang dipegang oleh Rumah Hiwar. Barangkali di profil atau di brosur yang teman-teman sudah terima, sudah baca, ada 3 hal yang kita pegang. Yang pertama adalah cinta ilmu, cinta pengetahuan, dan cinta sosial pastinya. Ya. Bagaimana seluruh kegiatan dan kurikulum yang berada di Rumah Hiwar itu kembali ke 3 hal itu. Semuanya kembali ke 3 hal itu. Kembali kepada
cinta ilmu, pengetahuan, dan sosial itu. Ya, ilmu. Yang pertama barangkali ada pertanyaan mendasar yang teman-teman pertanyakan. Apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Beda, teman-teman. Ilmu itu bahasa Arabnya ilmun, sedangkan pengetahuan bahasa Arabnya adalah ma'arifah atau thaqafah. Ya. Perbedaan mendasar antara ilmu dan ma'arifah adalah ilmu itu memiliki qawaid, ilmu itu memiliki kaidah-kaidah. Ilmu adalah kaidah-kaidah. Bahkan boleh kita katakan al-ilmu huwa al-qawaid. Ilmu memiliki kaidah, memiliki pembahasan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang mana di dalam mempelajarinya membutuhkan manhaj, membutuhkan metodologi, ya. Harus ada rukun-rukunnya. Ilmu inilah yang sering disalahpahami oleh orang banyak. Mereka menganggap bahwa yang namanya ilmu adalah pengetahuan. Itu adalah dua hal yang sama, tidak berbeda. Padahal hakikatnya berbeda. Ilmu itu sekali lagi memiliki manhaj, memiliki aturan mainnya, memiliki usul, memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya. Maka dari itu, para ulama mengatakan al-ilmu ketika dinisbatkan kepada keilmuan-keilmuan Islam, baik ilmu wasail atau maqasid yang nanti akan kita jelaskan juga. Ilmu di sini bermakna al-wasail, al-masail. Artinya masalah-masalah, kaidah-kaidah. Jadi ketika saya mengatakan ilmu nahwi, ay masailun nahwi. Ilmul balaghati, ay masailul balaghati. Ilmul mantiki, ay masalah-masalah, kaidah-kaidah ilmu mantik. Kemudian ilmu as-sarf, ay masailus sarf. Jadi al-ilm huna lughatan ketika dinisbatkan kepada keilmuan-keilmuan Islam bimakna al-mail. Gitu. Yang mana masail-masail ini pastinya untuk mengkajinya butuh banyak sekali perangkat. Ya. Perangkat-perangkat ilmu inilah yang kalau misalnya teman-teman membaca kitab Ta'limul Muta'alim atau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim atau kitab-kitab apapun itu, kitab raqaiq yang berbicara tentang cara menuntut ilmu, ya. Nah, perangkat-perangkat yang dibahas dalam kitab-kitab itu adalah perangkat untuk menghasilkan masail, untuk menghasilkan ilmu yang artinya wasail. Yang di situ membutuhkan guru, membutuhkan murid, ada 5 hal paling tidak, 1 guru, 2 murid, ya, 3 kitab, ya, kemudian 4 manhaj, metodologi di dalam belajar, yang kelima adalah lingkungan atau al-bi'ah. Ini arkanul ilm, yang mana tanpa ini semuanya ilmu tidak akan bisa ditahsil. Nah, ini namanya ilmu. Ya, berbeda dengan ma'rifah, yang artinya adalah pengetahuan, yang mana pengetahuan itu ya untuk mendapatkan zaman sekarang mudah sekali. Ya, bisa kita baca dari ilmu itu. Ma'rifah itu tidak membutuhkan manhaj yang sangat detail, tidak. Ya, pengetahuan itu tidak butuh manhaj itu. Ya, misalnya kita mendengarkan seminar, oh kita dapat pengetahuan. Kita membaca koran, itu pengetahuan, itu bukan ilmu. Misalnya kita membaca koran, ada berita misalnya hari ini ada inflasi di Mesir barangkali kalau teman-teman membaca. Oh sekarang saya jadi tahu. Lihat, sekarang saya tahu ada inflasi di Mesir. Ini bukan ilmu. Ini pengetahuan. Ya. Atau misalnya teman-teman membaca sekarang di China sedang lockdown lagi, berita seperti itu. Jadi sekarang saya tahu. Pengetahuan saya itu bahasa Arabnya bukan ilmu, tapi ma'rifah, pengetahuan. Begitu. Saya kira dari sini sekarang teman-teman sudah membedakan antara al-ilm dan al-ma'rifah. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya, yang wajib kita tuntut itu apa? Yang wajib kita tuntut adalah al-ilm. Al-ilm inilah, dengan makna seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi, ya. Al-ilmu atau tolabul ilmi, mencari ilmu, bukan mencari ma'rifah, bukan tolabul ma'rifah. Tolabul ilmi faridatun, sangat wajib. Faridah di sini sighah mubalaghah. Ya. Fa'ilatun, sighah mubalaghah, sangat wajib. Faridatun ala kulli muslim. Ya. Itu perbedaan antara ilmu dan ma'rifah. Nah, di Rumah Hiwar, semua kurikulumnya itu kembali kepada ilmu dan kembali kepada pengetahuan. Terakhir nanti ada sosial. Misalnya
Dalam rumah hiwar nanti kita akan belajar ilmu nahwi, ya, kemudian ilmu sarf, ini kemudian ilmu balaghati, kemudian yang terakhir ilmu mantiki. Yang mana semua ini ya oleh para ulama digolongkan ke dalam ilmu alat atau ilmu wasail. Ya, ilmu yang akan mengantarkan kepada maksud, kepada ilmu tujuan. Ya, kepada ilmu tujuan. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian kurikulum rumah hiwar semuanya juga kembali kepada ma'rifah, pengetahuan. Ya, nanti setiap malam ya teman-teman akan wajib mudzakarah bersama. Kemudian juga teman-teman akan ada bacaan wajib. Ya, bacaan wajib itu membaca bersama kitab yang menambah pengetahuan. Jadi ya, kalau sore hari nanti mengkaji kitab-kitab yang akan membangun keilmuan. Seperti tadi nahwu, shorof, mantik, balaghah. Ya, ketika malam hari akan membaca buku-buku yang akan membangun pengetahuan. Ya, seperti teman-teman membaca Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Katsir dari awal hingga akhir. Kemudian akan membaca kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti, ya, Hada Walidi. Lalu sekarang sedang teman-teman membaca kitab Syekh Al-Buti yang lain, terutama untuk yang banat, yang perempuan, ya, kitab Ila kulli fatatin tu'minu billah dan seterusnya, ya. Kemudian nanti malam hari dan pagi hari, malam hari nanti akan kita tahajud bersama. Ini nanti yang akan kembali kepada cinta sosial. Kenapa? Karena kegiatan tahajud ya itu efeknya akan melembutkan hati ya, di mana ketika hati sudah lembut maka perilaku dia kita harapkan menjadi perilaku yang sensitif, menjadi pribadi yang sensitif, peduli dengan sekitar, peduli dengan sosial. Ya itu. Jadi semua kurikulum yang teman-teman baca di dalam brosur barangkali itu kembali kepada 3 hal itu. Ilmu, pengetahuan, dan sosial. Pagi hari nanti teman-teman akan menghafal matan-matan ilmiah. Ya, matan jurumiyah, matan nazam maksud, kemudian balaghah, dan matan sulamul munawwarah fi ilmil mantiq, dalam ilmu mantiq. Yang mana ilmu tidak akan bisa difahami tanpa 4 ilmu. Tanpa 4 ilmu. Tidak akan bisa. 4 ilmu ini adalah harga mati kalau teman-teman ingin mendalami keilmuan Islam. Ya. Nah, ini poin pertama yang ingin saya sampaikan tentang rumah hiwar. Lalu poin kedua adalah pondasi daripada rumah hiwar itu apa? Pondasinya adalah pengalaman Al-Azhar. Ya. Al-Azhar itu sudah 1000 tahun lebih berdiri. Yang mana dari tahun ke tahun salah satu kesimpulan yang dihasilkan oleh para ulama-ulama Azhar, mereka ya sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu wasail dan yang kedua adalah ilmu maqasid. Ya. Ilmu wasail dan ilmu maqasid. Ya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa memahami bahwa yang namanya ilmu ini perlu disiasati untuk mempelajarinya. Artinya jangan sampai terbalik, jangan sampai maqasid dulu baru wasail. Namanya juga wasail, perangkat. Maqasid adalah tujuan akhir. Ya. Kalau kita tersibukkan dengan ilmu maqasid, maka ilmu maqasid kita tidak akan sampai kepada ilmu maqasid. Tidak akan sampai. Kenapa? Karena dia belum mempelajari ilmu wasail. Ya, itu sebagaimana ketika seseorang itu ingin membangun rumah, tapi dia tidak memiliki batu bata, split, pasir, semen, dan seterusnya. Ya kan? Tamam. Nah, teman-teman semuanya, rumah hiwar pondasinya adalah pengalaman Al-Azhar itu, di mana kita ingin menekankan kepada teman-teman bahwa ilmu wasail harus didahulukan atas ilmu maqasid. Bahwa ilmu wasail ini adalah tangga untuk sampai ke ilmu maqasid. Maka dari itu kurikulum rumah hiwar selama 1 tahun fokusnya adalah kepada keilmuan-keilmuan alat, membangun pondasi perangkat-perangkat keilmuan. Sehingga setelah 1 tahun teman-teman di Mesir, ya, teman-teman akan masih punya 2, 3, 4 sampai 5 tahun ke depan. Itu adalah waktu yang akan bisa teman-teman manfaatkan untuk mengembangkan ilmu wasail itu.
baik ingin melanjutkan ilmu wasail ke jenjang lebih tinggi atau sedikit demi sedikit ya mulai masuk belajar ilmu maqasid. Ya, memangnya Ustadz, ilmu maqasid itu apa sih Ustadz? Ilmu maqasid itu seperti tafsir, fikih, hadis juga termasuk ilmu maqasid, ya. Tasawuf itu ilmu maqasid. Yang mana keilmuan-keilmuan ini tidak akan mungkin dipelajari dan dikuasai tanpa ilmu wasail. Seperti nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, ya. Bagi yang siapapun yang ingin membaca tafsir hadis, ya, tanpa ilmu wasail ini, nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, faka'annama dzabbahal burtuqala bighairi sikkin. Maka ibaratnya dia seperti orang yang ingin memotong jeruk bukan menggunakan pisau. Wa innama bil mil'aqah mathalan. Ya, akan tetapi dengan sendok. Bagaimana saya ingin membelah jeruk dengan sendok? Ya, saya hanya bisa membelah jeruk ya dengan pisau, dengan sendok akan tumpul. Artinya tidak akan berhasil. Artinya akan sulit sekali saya akan membaca kitab-kitab turos, ya, membaca hasyiah, membaca takrirat, ya, tanpa bekal ilmu alat ini. Ya, barangkali itu hal kedua yang ingin saya sampaikan tentang Rumah Hiwar, bahwa Rumah Hiwar akan selama 1 tahun membimbing teman-teman semuanya untuk memperkokoh keilmuan dasar yang akan nanti teman-teman gunakan untuk mendalami keilmuan maqasid atau keilmuan wasail yang levelnya lebih tinggi. Karena ilmu itu memiliki level, ada level mubtadi, mutawassit, dan muntahi, dan harus pelan-pelan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, ya. 2 poin penting tentang Rumah Hiwar. Yang pertama, moto yang dipegang oleh Rumah Hiwar, ya. Yang kedua adalah tentang fondasi daripada Rumah Hiwar. Terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Setelah ini barangkali yang ingin bertanya tentang Rumah Hiwar lebih jauh, lebih dalam, sangat kami tunggu. Barangkali itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang diberikan tadi, terutama hal yang berkaitan dengan rumah pembinaan, khususnya Rumah Hiwar. Dan teman-teman sekalian, saya sudah share di grup seminar profil Rumah Hiwar, mungkin bisa dibaca dahulu, bisa dipelajari dulu untuk lebih detailnya, dan saya juga share tentang jadwal kegiatan yang tadi sedikit telah dipaparkan oleh Ustadz Ahmad Saiful Milah. Lebih detailnya sudah di-share di grup, bisa teman-teman cek. Kemudian setelah ini kita buka sesi tanya jawab yang ini akan berlangsung lama, artinya kita akan membuka sebanyak-banyaknya pertanyaan dari teman-teman, karena ini adalah kesempatan emas di mana teman-teman bisa langsung bertanya dengan founder Rumah Hiwar dan bersama pembina umum Rumah Hiwar, yaitu ada Ustadz Mila dan Ustadz Adit. Mungkin kesempatan ini tidak akan datang 2 kali, karena pendaftaran Rumah Hiwar sendiri akan kami tutup nanti di tanggal 31 Oktober. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu dan yang masih banyak pertanyaan, ini pertanyaannya bebas, bisa tentang rumah kepembinaan atau tentang studi di Al-Azhar sendiri, atau bisa lebih mengerucut kepada Rumah Hiwar, seleksi Rumah Hiwar, dan mengenai hal-hal yang terkait nanti ke depannya di Rumah Hiwar. Mungkin bisa silahkan dimulai teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oke, sebelumnya saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi lewat personal chat. Di antaranya, Ustadz, apakah Rumah Hiwar ini untuk Kamaba sendiri, itu kita ketika turun dari bandara akan langsung masuk Rumah Hiwar, atau bagaimana Ustadz? Terutama untuk Kamaba kan kita masih bingung, kita baru datang ke Mesir, kita masih belum punya siapa-siapa, itu nanti praktiknya akan bagaimana? Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman kita,
yaitu mengenai rumah kepembinaan. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Adit ya, mengenai rumah kepembinaan itu membentuk lingkungan yang kondusif. Terus apakah kita harus satu rumah, Ustadz? Apakah kalau kita bisa nggak bergabung, artinya kita itu di rumah masing-masing yang disediakan mediator atau di rumah beserta teman-teman yang lain, tapi kita pengen ikut ngaji bareng Rumah Hiwar. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Kemudian teman-teman yang lain, bagi yang ingin bertanya silahkan bisa angkat tangan, atau bagi yang malu untuk mengangkat tangan dan menyampaikan bisa lewat chat. Baik, silahkan mungkin pertanyaan itu bisa dijawab dulu. Kepada Ustadz Milah bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Kami persilakan. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaan yang pertama? Baik, pertanyaan pertama yaitu tentang para kamaba, Ustadz. Para kamaba yang mereka membingungkan bagaimana nanti ketika mereka begitu sampai di Mesir, apakah mereka akan langsung ke Rumah Hiwar, dijemput oleh Rumah Hiwar, atau mereka ikut mediator atau sebagainya gitu. Karena mereka khawatir, orang tua juga khawatir tentang hari pertama mereka datang sampai di Mesir. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Ustaz. Ya, begini teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nanti itu kan ketika berangkat ke Mesir itu sudah dibantu oleh mediator. Tamam. Barangkali saya urutkan tugas mediator ada 4. Yang pertama, pemberkasan. Yang kedua, mengantarkan sampai ke Mesir. Yang ketiga, menjemput di bandara Mesir. Yang keempat, mengantarkan ke rumah di Mesir. Saya ulangi, pemberkasan. Yang kedua, mengantar sampai Mesir. Yang ketiga, menjemput di bandara Kairo Mesir. Yang keempat, mengantarkan dari bandara ke rumah mediator. Ini adalah tugas mediator yang pokok daripada yang akan membantu teman-teman semuanya. Nah, nanti Rumah Hiwar, jika teman-teman mendaftar kan kemarin sudah mencantumkan nomor mediator ya. Nanti kita akan membantu untuk komunikasi dengan mediator. Jadi ketika ya, mediator tidak perlu mencarikan rumah untuk teman-teman. Ya, rumah itu sudah dicarikan oleh Rumah Hiwar, menjadi tanggung jawab Rumah Hiwar. Yang mana di situ kita sediakan rumahnya, sudah ada pembina rumahnya yang akan membimbing teman-teman selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi boleh dikatakan Rumah Hiwar itu membantu mediator di tugas nomor 4 saja, tugas paling akhir. Ya. Jadi masalah penjemputan di bandara itu nanti masih tanggung jawab mediator. Nah, di tugas mediator keempat yaitu mengantarkan ke rumah mediator, ini nanti diganti, dihandle oleh Rumah Hiwar. Yaitu oleh teman-teman panitia mediator akan diantarkan ke asrama Rumah Hiwar langsung. Ya. Jadi secara teknis seperti itu, tidak usah khawatir ya. Nanti Rumah Hiwar kami akan membantu untuk berkomunikasi dengan mediator masing-masing. Ya, maka dari itu sekali lagi kemarin di Google Form yang teman-teman mendaftar itu mencantumkan nomor mediator. Nanti akan kita kontak, akan kita membantu untuk komunikasi. Barangkali itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian tadi pertanyaan kedua mengenai bagaimana ketika kita tidak bergabung dengan Rumah Hiwar, dalam artian tidak tinggal bersama teman-teman di Rumah Hiwar, tetapi kita tinggal mungkin bersama teman-teman yang lain di mediator atau di alma mater dari pondok masing-masing. Apakah kita masih bisa mengikuti kajian-kajian di Rumah Hiwar? Artinya kita bisa ikut ngajinya Rumah Hiwar. Ya, baik. Jawabannya saya kira tegas ya, bahwa tidak bisa. Bagi siapapun yang ingin mengikuti kajian-kajian intensif di Rumah Hiwar, wajib tinggal di asrama Rumah Hiwar. Ya. Kenapa? Karena kita ingin membuat komunitas. Kita harus tinggal satu rumah. Kita harus menyatukan visi dan misi. Ruhnya harus sama, ruhnya harus satu. Karena kalau tempat tinggalnya berbeda, rumahnya akan berpencar-pencar nanti. Ya, ruhnya berbeda. Apalagi kalau nanti di luar akan memiliki kesibukan, ikut kegiatan ini, itu, ya, melihat
tawaran-tawaran ini itu di luar rumah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adit, ya, di mana ya, di luar sana, ya, ketika teman-teman memiliki niat yang tulus untuk belajar, teman-teman akan mendapati 1001 sorif, 1001 rintangan yang akan memalingkan teman-teman dari ilmu. Di Mesir itu lingkungannya liar sekali, sehingga ketika teman-teman tidak tinggal di asrama, ya ini akan sangat menyulitkan teman-teman semuanya, apalagi di tahun pertama, yang mana tahun pertama inilah yang akan menentukan ya perjalanan teman-teman beberapa tahun ke depan. Jadi harus bergabung dengan Rumah Hiwar kayak gitu. Siap Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman semua jelas ya, kita harus tinggal dalam asrama, artinya kita tinggal bareng untuk menguatkan, selain menguatkan jasad juga kita menguatkan ruh. Baik, ini ada pertanyaan di grup, mungkin bisa teman-teman yang pengen nanya sendiri, kami persilahkan. Bisa angkat tangan. Ada Mas Zaid, Mas Hakim, Mbak Raina. Ya, untuk yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, Mas Hakim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya izin bertanya kepada Ustadz dan juga panitia untuk Rumah Hiwar sendiri, mungkin menerima peserta didik barunya berapa orang untuk Bani dan Banatnya, Ustadz? Bukan, Mas. Pertanyaannya terdengar, Ustadz? Ustadz Mila, pertanyaannya ya, terdengar? Ustadz Mila, Ustadz Adit, ya silakan. Bisa langsung dijawab. Teman-teman semuanya, karena Rumah Hiwar itu ini adalah angkatan kedua, jadi sumber daya pengelolanya masih terbatas, pembinanya terbatas, tenaga untuk mengelola rumah kepembinaan Rumah Hiwar ini juga terbatas, sehingga dengan berat hati kami memutuskan kuota Rumah Hiwar terbatas juga. Ya, berapa? Adalah 50 anggota. Anggotanya adalah 50. Yang itu terbagi menjadi 2, ya, 25 banin dan 25 banat. Begitu. Yang mana dari banin dan banat itu nanti akan terpisah, terbagi menjadi 6 rumah, ya, 3 rumah untuk banin dan 3 rumah untuk banat. Nah, begitu. Jadi total nanti angkatan kedua ini akan ada 6 rumah. Ya. Barangkali itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Tadi jawabannya jelas berarti ya? Jawabannya jelas bahwa kita akan membuka 50 peserta untuk angkatan kedua ini di Rumah Hiwar. Baik, ini ada pertanyaan yang mungkin DM ke saya. Mungkin malu untuk menyampaikannya. Pertanyaan terkait apakah Rumah Hiwar ini ada biaya khususnya, Ustaz? Kalaupun ada, berapa per bulannya? Gitu. Mungkin teman-teman juga perlu mempersiapkan atau merancang estimasi finansial sendiri, sehingga mereka bertanya apakah ada bulanannya di Rumah Hiwar dan berapa? Ya, baik. Silakan. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan tentang biaya pendidikan di Rumah Hiwar. Ya. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa di Rumah Hiwar itu tidak jauh berbeda dengan rumah-rumah yang lain. Ya, rumah-rumah teman-teman ketika di luar Rumah Hiwar. Sama saja. Jadi teman-teman di Rumah Hiwar akan harus membayar untuk sewa rumah, untuk makan, air, listrik, ya, dan kebutuhan pribadi, ya. Karena untuk kuliah kan sudah gratis, ya. Kuliah tidak ada biaya tambahan. Ya. Jadi perkiraan, ya, biasanya teman-teman itu untuk kebutuhan pokok, rumah, makan, air dan listrik, berapa itu? Kemarin
500 pon Mesir barangkali. Ya, 400 atau 500 pon Mesir itu untuk kebutuhan pokok. Ya. Lalu sisanya ya kebutuhan pribadi. Jadi seperti rumah-rumah di luar biasa, teman-teman juga akan membayar itu di luar rumah hiwar. Di rumah hiwar juga sama, karena rumah hiwar sebenarnya itu adalah rumah kita menyewa rumah biasa, lalu kita tempatkan teman-teman, kita buat gerak, kita datangkan pembina. Ya, jadi untuk kebutuhan pokok akan tetap ditanggung bersama-sama sebagaimana seperti ketika teman-teman tinggal di luar rumah hiwar. Ya, itu poin pertama. Lalu poin kedua, karena memang rumah hiwar ini adalah rumah kepembinaan, ya, di situ nanti kita punya pengajarnya, kemudian kita punya kurikulumnya, ya, kemudian kita akan ada kegiatan bersama dan lain sebagainya. Yang pastinya roda kurikulum itu untuk bisa bergerak membutuhkan bensin. Ya, maka dari itu rumah hiwar memutuskan akan ada infak bulanan di luar ya biaya yang akan teman-teman tanggung untuk kebutuhan pokok itu. Nah, gitu. Untuk biayanya tahun lalu per bulan teman-teman membayar ada yang 100 le, ada yang 150 le, ada yang 500 ya. Itu tergantung, ada yang 200 mohon maaf. Tergantung kemampuan masing-masing. Ya, tergantung kemampuan masing-masing ya. Paling kecil biasanya teman-teman memberikan infak tambahan untuk rumah hiwar 100 le ya. Itu perkiraan mungkin ya 70 atau 80 ribu ya. Itu per 1 bulan. Yang mana itu nanti akan dikelola oleh rumah hiwar untuk memberikan bisyarafi untuk para pengajar ya, untuk pembina dan begitu seterusnya. Ya. Itu biaya tambahan untuk di rumah hiwar. Nah, nanti juga di luar itu akan ada biaya-biaya lain seperti pembelian kitab itu ditanggung masing-masing ya. Nanti teman-teman akan ada kitab yang dikaji ya, terutama nahwu, shorof, balagho dan mantik, kemudian harus membeli kitab bacaan wajibnya. Lalu ya beberapa hal untuk kebutuhan-kebutuhan untuk rumah. Barangkali itu teman-teman semuanya terkait biaya di rumah hiwar, terkait biaya pendidikan di rumah hiwar. Siap, terima kasih Ustadz. Kemudian ini banyak sekali pertanyaan masuk yang lewat chat pribadi ataupun yang lewat chat Zoom tapi itu privat. Mungkin teman-teman bisa langsung bertanya sendiri. Di sini ada Ustadz. Silakan Ustadz yang tadi menanyakan mengenai wawancara. Bisa langsung ditanyakan sendiri, Ustadz. Tadi Ustadz, siapa ini? Yang menanyakan di grup seminar. Biar sekalian kita kenalan sama founder Rumah Hiwar. Jadi bisa langsung ngobrol, langsung tanya jawab gitu. Jadi jangan malu-malu. Yang tadi pertanyaannya lewat chat di grup bisa langsung dilempar ke Zoom. Ada Ustadz Faisal? Atau ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Afwan mau bertanya. Waalaikumsalam, Ustadz. Papunten Kiai Saifullah, Kiai Adit. Terima kasih moderator sudah kesempatan untuk bertanya. Saya mau bertanya mengenai metode pembelajaran. Nanti pembelajaran mulai dari mana kita belajarnya? Misal kita belajar ilmu nahwu shorof atau kita mulai dari awal lagi, atau kita mulai sesuai dengan apa yang telah kita punya atau yang kita pelajari. Dan pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mengikuti kegiatan di luar? Contoh semisal ada kegiatan di pos Magati. Nah, ingin saya mengikuti acara tersebut, apakah boleh Ustaz? Jadi itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faisal, pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Tadi ada 2 pertanyaan Ustadz, mungkin nanti dari Ustadz Saifullah dan Ustadz Adit bisa menjawab. Yang pertama yaitu tadi mengenai sebelum kegiatan. Yang pertama tadi
mengenai bagaimana kita memulai pembelajarannya. Apakah dari kitab dasar lagi atau kita akan melanjutkan dari kitab yang sudah kita pelajari di pondok pesantren sebelumnya. Betul begitu Mas Faisal? Nah, ya, mungkin pertanyaan itu dulu yang bisa dijawab. Silakan baik dari Ustadz Saiful Mila ataupun Ustadz Adit bisa menjawabnya. Ya, mungkin saya bantu jawab terlebih dahulu. Nanti Ustadz Adit jika ada tambahan saya persilahkan. Atau Ustadz Adit boleh nanti menjawab pertanyaan kedua. Boleh nggak itu kegiatan di luar? Baik. Pertanyaan penting sekali tentang kita pastinya ketika teman-teman bergabung di Rumah Hiwar, ya bekalnya berbeda-beda. Ada kalau mau dibuat nomor 1 sampai 10, ada yang masih di angka 1 belajarnya. Artinya keilmuan alatnya belum terlalu kuat. Ada yang sudah di angka 4, ada di angka 5 barangkali, ya, atau dan seterusnya. Pastinya latar belakang keilmuan nanti di Rumah Hiwar teman-teman berbeda-beda. Nah, ketika semua anggota di Rumah Hiwar ini latar belakangnya berbeda-beda, apakah akan membuat kurikulumnya juga berbeda-beda? Jawabannya tidak. Ya, kita semuanya di Rumah Hiwar semuanya akan memulai belajar dari titik yang sama. Ya, akan mulai belajar dari titik yang sama. Yaitu apa? Mencoba belajar secara murattab. Ya. Rata-rata ya teman-teman selama ini itu belajarnya belum murattab. Ini pandangan subjektif. Ya, jadi belajarnya itu masih asywa'i. Asywa'i itu ya dia belajar nahwu, belajar sorof, belajar tafsir, belajar hadis, ya kemudian belajar tafsir, tasawuf, fikih, usul fikih misalnya. Ya. Jadi masih asywa'i. Ya. Ya, yang mana ketika teman-teman sudah belajar ilmu yang berbeda-beda itu, jarang sekali yang sudah menemukan benang merah hubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kenapa? Karena belajarnya asywa'i. Asywa'i itu tidak tertib. Ya. Comot belajar ini ilmu nahwu sekian, ilmu sorof sekian, ilmu ini sekian, ilmu mantiknya sekian. Ya, tafsirnya sekian, hadisnya sekian, gitu. Yang mana terkadang ilmunya belajarnya pun itu tidak hatam apalagi. Ya. Nah di Rumah Hiwar kita akan belajarnya murattab. Semuanya berawal dari satu kitab. Satu persatu kitabnya kita selesaikan. Nanti naik ke level selanjutnya, ya, atau menghubungkan dengan ilmu yang lain. Ya, jadi ilmu itu seperti puzzle teman-teman semuanya. Ya, punya hubungan satu dengan yang lain. Apa hubungan antara ilmu nahwu, sorof, mantik, dan balaghah? Apa hubungan ilmu-ilmu alat itu dengan tafsir? Ya, apa hubungan ilmu-ilmu itu dengan usulul fiqh? Ya, apakah orang bisa belajar nahwu sebelum belajar sorof? Apakah misalnya orang bisa belajar usul fikih tanpa belajar balaghah? Apakah orang bisa membaca tafsir, ya, memahami sepenuhnya perkataan para mufassirin tanpa ilmu-ilmu alat, dan seterusnya. Ya, ini adalah cara belajar yang ingin kita bangun di Rumah Hiwar. Ini yang kemudian dinamakan dengan manhaj, metodologi. Ya, tadi kita sampaikan rukun-rukun belajar ada 5. Guru, murid, kitab yang sihah, kutubun sihah. Yang keempat adalah manhaj, metodologi belajar. Yang kelima adalah bi'ah lingkungan. Pastinya Rumah Hiwar berhubungan akan membangun lingkungan yang kondusif untuk belajar. Itu semuanya akan mulai dari titik yang sama. Ya. Dan jangan khawatir bagi yang sudah misalnya belajar kitab level 2 lebih tinggi, kok ternyata di Rumah Hiwar belajarnya nahwunya misalnya syarah jurumiyah lagi. Jangan khawatir, guru-guru yang akan kita datangkan akan insya Allah berusaha untuk menjangkau teman-teman semuanya. Ya. Jadi kalau mau dibuat angka 1 sampai 10, maka keterangannya, penjelasannya akan dibuat dari 1 sampai 10. Jadi yang sudah di level 5 dia akan istifadah, yang di level 1 pasti akan lebih istifadah juga, ya. Jadi para ulama apalagi dulu ya memiliki ibarat bahwa belajar kitab itu ya jangan hanya sekali. Minimal kalau kata Imam Zarnuji itu 40 kali diulang-ulang, ya.
Imam Al-Muzani membaca Ar-Risalah, kitabnya Imam Syafi'i, gurunya. Al-Muzani itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya kitab dalam usul fikih namanya Ar-Risalah, ya, masterpiece-nya Imam Syafi'i. Itu Imam Muzani membacanya 500 kali. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang keilmuan alatnya ngaji kitabnya belum banyak, di Rumah Hiwar akan ngaji kitab itu mulai dari level yang dasar. Untuk nahwunya menggunakan Matnul Jurumiyah dengan syarahnya Tuhfah Saniyah. Untuk sorofnya Nadmul Maqsud, ya, dengan syarahnya. Kemudian untuk balaghahnya menggunakan Tuhfatul Ikhwan, ya, dengan syarahnya. Untuk mantiknya menggunakan kitab Sulam Al-Munawwarah. Bagi teman-teman di Indonesia yang sudah belajar kitab-kitab ini, jangan khawatir juga ketika teman-teman mundur, masa saya belajar kitabnya turun lagi kayak gitu lah. Ya, insya Allah, ya, semakin ilmu itu diulang-ulang akan semakin manis. Ya, semakin ilmu itu diulang-ulang akan semakin manis. Barangkali itu terkait kita akan mulai belajar dari mana. Ya. Untuk pertanyaan kedua, silahkan Ustadz Adit, barangkali ingin menambahkan. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Mas Faisal, apakah kita harus free atau kita harus bebas dari kegiatan-kegiatan luar, ataukah kita masih bisa mengikuti kegiatan luar jika itu tidak berseberangan dengan Rumah Hiwar? Contohnya tadi kayak Mas Faisal, sepertinya beliau adalah aktivis di Gama Jatim atau di Fosgama Jawa Timur ini ya. Apakah itu diperbolehkan? Ya, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Ahlan kepada Ustadz Adit, dipersilakan untuk menjawab. Masih bergabung, Ustadz Adit? Ya, sepertinya mungkin Ustadz Adit sudah bergabung kembali. Bagaimana? Apakah terhubung, Ustadz Adit? Harus cari spot yang tepat dulu. Baik. Siap, Ahlan. Yuk. Siap. Ya baik, saya ulang pertanyaannya Ustadz. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Mas Faisal, bagaimana, apakah dibolehkan anggota Rumah Hiwar bergabung dengan organisasi-organisasi di luar seperti organisasi kekeluargaan atau organisasi alumni dari pondok pesantrennya dan sebagainya? Saya rasa Ustadz Milah yang jawab, silahkan Ustadz Milah. Ya, ala kulli hal terkait kegiatan di luar nanti akan kita minta komitmen dari teman-teman semuanya. Ya, yang bisa saya sampaikan ini barangkali. Al-ilmu yahtaju ila tafarrughil kamil. Ya, bahwa ilmu itu membutuhkan konsentrasi yang penuh, membutuhkan fokus yang penuh, tafarruh. Ya. Membutuhkan mengosongkan sepenuhnya, itu namanya tafarruh. Ya. Farrogho itu mengosongkan. Ya, tafarrogho itu juga mengosongkan, tapi mengosongkannya itu yang sampai akar. Ya. Farogh kekosongan, tafarrogh ya itu mengosongkan betul-betul sampai kosong. Tidak boleh ada, misalnya kita mengosongkan susu dari gelas, mengosongkan gelas dari susu, maka yang dimaksud dengan tafarrugh adalah bagaimana agar ketika saya mengosongkan gelas itu tidak ada satu tetes pun dari susu yang tersisa di gelas itu. Itu namanya tafarrugh. Nah, ilmu itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu juga sangat pencemburu, teman-teman semuanya. Sangat pencemburu. Artinya ketika kita ya belajar, kok kemudian tengok kanan, tengok kiri, ya tidak fokus, terlalu banyak kegiatan di luar, apalagi berorganisasi, kemudian kumpul-kumpul, nongkrong, ya, atau jalan-jalan yang berlebihan,
ya, terlalu banyak main yang tidak ada hubungannya dengan ilmu, ya, maka itu masuk ke dalam perkataan para ulama al-multafitu la yasil, insya Allah. Ya, orang yang kalau tengok-tengok dari jalan ilmu nanti nggak sampai-sampai di ilmunya, ya, nggak pinter-pinter, nggak paham-paham nanti sama ilmunya. Nah, gitu. Nah, jadi belajar di rumah hiwar itu kita ingin menanamkan itu, bahwa ilmu itu butuh fokus, ya, ilmu itu butuh konsentrasi, ya. Sehingga apa? Kegiatan-kegiatan di luar sebisa mungkin diminimalisir, sebisa mungkin kesampingkan dulu. Ya, teman-teman ke Mesir tujuannya adalah untuk belajar. Maka belajar adalah qabla kulli syai'. Ya, nah itu prinsip pertama. Adapun misalnya kalau pertanyaannya boleh nggak Ustaz kegiatan di luar? Boleh, selama tidak bertabrakan dengan kegiatan rumah hiwar. Kegiatan rumah hiwar itu dimulai dari sore, jam 3 sore sampai jam 7 pagi. Ya, artinya dari jam 7 pagi sampai asar itu bebas. Kalau ada kegiatan di luar, ahlan wa sahlan. Tapi kalau udah mulai asar, itu sudah tidak ada keringanan lagi kalau mau kegiatan di luar. Ya, itu detailnya barangkali. Ya, bisa dilihat di Instagram Rumah Hiwar ya. Di sana ada kegiatan fullnya. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Siap, terima kasih Ustadz atas jawabannya, sangat memuaskan. Oke teman-teman, tadi atas jawaban pertama terkait kitab-kitab yang dipelajari di Rumah Hiwar sudah saya share juga di grup seminar Rumah Hiwar, yang mana itu link akan mengarah kepada IG Rumah Hiwar. Di sana kita banyak menampilkan tentang kegiatan Rumah Hiwar, kitab yang dipelajari, kemudian terkait hal-hal yang berkaitan KBM Rumah Hiwar. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Zayid, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya sedikit mengenai tentang program Rumah Hiwar di sini. Pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, apakah di Rumah Hiwar itu ada pendidikan rohaniah? Maksudnya yang saya tangkap dari narasumber itu hanya menyebutkan beberapa kegiatan rohaniah seperti sholat tahajud bersama dan menyetorkan hafalan Al-Quran. Yang saya maksud di sini, apakah ada kegiatan rohaniah selain tersebut yang mana misalkan contohnya itu seperti ziarah-ziarah makam para masyayikh, kedua tabarukan kepada masyayikh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya teliti di Rumah Hiwar, program-program pembelajarannya itu kan ada beberapa kitab yang dibahas di Rumah Hiwar dan condongnya itu ke ilmu bahasa. Pertanyaannya adalah apakah mahasiswa atau mahasisir yang ikut lembaga di Rumah Hiwar itu bisa request atau dalam artian bisa mengikuti pembelajaran seperti yang ada atau seperti dia mengikuti fakultas di kampusnya. Contohnya, saya ini ngambil fakultas Syariah wal Qanun. Mungkin kalau semisal belajar bahasa itu pasti, namun kan harus ada lingkungan yang support juga untuk fakultas itu sendiri. Ada harus briefing atau support system yang harus mendukung
di lingkungan tersebut. Contohnya kalau misalkan syariah itu kan anak-anak syariah kan biasanya buat halakoh-halakoh tersendiri. Maksudnya ada bahsul masail, ada apa namanya sosialisasi tentang kefikihan seperti itu. Ya, betul, betul. Terus yang terakhir, soal ketiga, kalau semisal kita sudah berumah tangga atau sudah beristri, apakah bisa untuk tetap mengikuti di program Rumah Hiwar ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sekali Mas Zaid. Pertanyaannya memang mungkin Mas Zaid tipe yang sangat detail orangnya dan visioner ya, sampai menanyakan bagaimana kalau memang sudah berkeluarga. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin bisa dijawab satu persatu, Ustadz. Pertama, terkait tentang kegiatan kerohanian. Itu yang tadi telah dijelaskan kegiatan seperti apa yang Mas Zaid maksud. Itu mungkin bisa kita jawab satu persatu. Silakan Ustadz Milah. Mohon maaf Ustadz, mungkin ya mikrofonnya bisa dibuka dulu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Yang pertama tentang kegiatan kerohanian. Betul tadi yang kita sebutkan adalah tahajud bersama. Ya. Adapun program yang terstruktur lain yang orientasinya adalah pendidikan atau kerohanian adalah ziarah masyayikh ya. Nanti ada ziarah masyayikh Azhar, ziarah para ulama, ziarah masyayikh ya. Itu nanti ada biasanya menjelang ujian Al-Azhar ya. Itu. Lalu untuk kegiatan kerohanian yang lain ya sampai saat ini belum terbuat lagi ya. Kemarin teman-teman pengen ada kegiatan setiap malam Jumat kita membaca burdah bersama. Ya, sholawat bersama ya. Itu tahun kemarin belum terrealisasi, tapi tahun ini jika anggotanya support sekali dan kondisinya mendukung, nanti bisa kita agendakan untuk setiap 1 minggu sekali membaca burdah bersama ya. Itu tentang kerohanian. Barangkali memang kalau teman-teman lihat kurikulum Rumah Hiwar ini ya, antara keilmuan dan kerohanian itu agak jomplang ya, karena secara umum ya masa muda ya selain membangun rohani juga itu penting ya, akan tetapi syababaka qabla haramika, waktu muda ini adalah waktu yang sangat penting sekali, tidak boleh terlewatkan dari mempelajari ilmu-ilmu yang luar biasa luas itu. Lalu juga teman-teman semuanya nanti di bacaan wajib juga ada bacaan tasawuf ya. Jadi bacaan yang nanti akan teman-teman baca itu juga tentang tasawuf. Jadi ngajinya juga kerohanian. Ya. Lalu 1 minggu sekali nanti juga ada ngaji kitab akhlak ya. Bersama tahun ini bersama beliau Ustadz Ridwan. Jadi 1 minggu sekali nanti teman-teman akan belajar kitabnya, kitab akhlak. Ini juga akan membentuk kerohanian teman-teman semuanya. Ya, barangkali itu. Siap, terima kasih Ustadz. Langsung dilanjut pertanyaan kedua, karena ternyata ini pertanyaan banyak banget yang ngantri belum ditanyakan. Lanjut tadi mengenai apakah anggota bisa request atau ada dares, ada jadwal kitab yang mana mendukung di fakultasnya gitu. Kayak contohnya tadi di syariah, kemudian di lugho itu kan masing-masing ada pelajaran yang mendukung, atau kegiatan-kegiatan senat. Kita mengatakan senat itu organisasi senat mahasiswa itu mengadakan acara atau kajian dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Baik, tentang pembelajaran kampus ya. Teman-teman semuanya yang nanti ke Mesir sudah langsung kuliah itu bisa langsung tetap bisa mengikuti perkuliahan. Yang DL di Mesir pun tetap bisa mengikuti perkuliahan. Karena sekali lagi saya ulangi, Rumah Hiwar kegiatannya itu dari ba'da asar sampai besok pagi jam 7. Hariannya seperti itu. Jumat Sabtu libur.
Sedangkan kegiatan perkuliahan, kegiatan talaki, kegiatan DL itu akan diadakan setelah jam 7 pagi sampai siang. Artinya kegiatan kuliah, DL, teman-teman tetap bisa mengikuti dan tidak bertabrakan dengan kegiatan rumah hiwar. Adapun terkait program rumah hiwar, nanti juga 2 bulan atau 1 bulan setengah menjelang ujian Al-Azhar, rumah hiwar juga ada program bimbingan diktat kuliah. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir juga. Terkait perkuliahan, nanti akan ada program bimbingan diktat kuliah. Langsung saja barangkali Ibu Moderator, pertanyaan terakhir rumah tangga. Ya, ini yang untuk rumah tangga saya ingin tegas saja dari awal bahwa di rumah hiwar tidak menerima teman-teman yang sudah berkeluarga. Ya. Bahkan nanti setelah teman-teman diterima di rumah hiwar akan kita berikan surat komitmen ya, selama menjadi anggota rumah hiwar paling tidak 1 tahun itu tidak boleh menikah. Ya. Ini bukan mengharamkan yang halal. Tidak boleh umroh, tidak boleh haji, ya, tidak boleh pulang ke Indonesia juga. Ya, nanti akan ada komitmen-komitmen yang akan teman-teman pegang. Yang mana percaya teman-teman semuanya kepada kami bahwa semua komitmen yang kami buat yang harus teman-teman tanda tangani itu nanti semuanya demi kefokusan teman-teman belajar di Mesir. Demi kebaikan teman-teman belajar di Mesir. Ya. Itu tentang rumah tangga. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan di grup Ustadz mengenai wawancara. Kalau begitu tes wawancara ini lolosnya berdasarkan apa, Ustadz? Insya Allah tes wawancara ini teman-teman untuk informasi akan dilaksanakan tanggal 11 November. Untuk teman-teman yang masih di Indonesia, kita laksanakan secara online. Dan teman-teman yang sudah di Mesir, maka kita akan laksanakan offline di rumah pusat, asrama pusat rumah hiwar. Adapun yang meloloskan itu, apa Ustadz penilaiannya? Tamam, baik. Ya, jadi karena rumah hiwar ini kuotanya terbatas dan pendaftarnya itu melebihi kuota, ya. Sampai saat ini yang saya dengar sudah melebihi kuota, sudah lebih dari 50. Maka dari itu pastinya akan kita lakukan seleksi. Ya. Seleksinya itu tidak ada seleksi tulis, teman-teman semuanya. Yang ada hanyalah seleksi wawancara. Yang mana tujuan daripada seleksi wawancara itu ya adalah untuk mengetahui kepribadian teman-teman semuanya. Makanya kita namakan dengan tes wawancara kepribadian, tes kepribadian. Ya. Yang mana kepribadian itu nanti akan kita lihat dari bagaimana cara teman-teman menjawab pertanyaan, keseriusan teman-teman menjawab pertanyaan, ya. Kemudian kesungguhan ya teman-teman untuk belajar di Mesir, ya. Dan seterusnya, ya. Dengan kita nanti bertatap muka, nanti kita akan menilai kesungguhan teman-teman itu sampai mana, kesiapan komitmen teman-teman untuk nanti bergabung di rumah hiwar itu sampai mana, dan begitu seterusnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan itu akan menunjukkan bagaimana kepribadian teman-teman itu. Ya, secara gambaran umum, pertanyaan-pertanyaan tentang wawancara nanti, tes kepribadian itu ada di Google Form. Silahkan teman-teman yang sudah mendaftar barangkali sudah tahu, yang belum mendaftar klik Google Form-nya, akan ada sederet pertanyaan yang akan harus teman-teman jawab. Ya, itu tentang tes wawancaranya. Siap Ustadz, terima kasih banyak. Ada juga yang bertanya dari Kak Dindibra. Silakan Kak, bisa ditanyakan. Kak Dinda. Ya, siap telah bergabung bersama kami. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustadz mengenai kegiatan di rumah hiwar. Kan di Instagram itu udah diupload ya yang kegiatan rumah hiwar ada harian, mingguan, dan bulanan. Saya mau bertanya yang di bulanan itu ada demonstrasi atau ujian matan. Saya mau bertanya tentang sistem yang diterapkan bagaimana. Kemudian ya udah gitu aja. Apakah ada persiapannya atau
otodidak langsung ditanyakan gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Ya. Langsung saja Bu Moderator, kita jawab. Ya, silakan Ustaz, bisa langsung dijawab untuk mempersingkat waktu. Ya, terkait kegiatan bulanan nanti ada evaluasi bulanan ya. Kegiatan bulanan itu ada seminar bulanan ya. Evaluasi bulanan salah satunya adalah demonstrasi matan ya atau munakosyah matan, bahasa lainnya barangkali supaya mudah difaham ya. Munakosyah matan. Jadi nanti teman-teman akan belajar tajwid. Ya, ada tajwid tadi lupa kami sampaikan. Tajwid itu pelajarannya 1 tahun. Itu nanti bersama beliau Ustadz Aditya selaku pengampu daripada maddah tajwid. Tahsin qiraah ya. Jadi demonstrasi atau munakosyah matan itu dilakukan 1 bulan sekali. Ya, nanti akan dipilih 3 dari banin, 3 dari banat, atau terkadang 4 banin, 4 banat, tergantung jumlah matan yang nanti akan kita munakosyah. Ya. Nanti akan diberitahukan jadwal munakosyah bulanan. Jadi jangan khawatir, nanti akan diberitahukan oleh bagian pendidikan di Rumah Hiwar, biasanya sekitar 2 minggu atau 1 minggu sebelum hari H, diberitahu misalnya Saudari Dinda ya, nanti akan ada munakosyah balaghah ya, dipersiapkan dari sekarang ya. Nah, nanti dia akan mempersiapkan dari sekarang. Nanti di munakosyah matan itu dia akan maju ke depan dan diuji langsung oleh para pembina. Bagaimana pemahaman dia terhadap kitab balaghah yang dikaji di Rumah Hiwar ya. Terus ya biasanya 1 orang mungkin ada yang 30 menit, ada yang 14-15 menit tergantung tergantung mood daripada yang menguji nanti. Kalau yang menguji lagi nggak mood, berarti 40 menit. 30 menit misalnya. Begitu. Itu tentang sistem demonstrasi mata. Tanya jawab. Ya, tanya jawab. Nanti kalau tidak bisa dilempar kepada teman sebelah atau teman-teman yang lainnya. Terkadang nanti juga dibuat asyik sistemnya. Misalnya yang bisa jawab dikasih reward ya, dikasih kitab misalnya dan seterusnya. Wah, berarti pembina Rumah Hiwar ini baik-baik ya, Ustaz ya. Ketika kita bisa jawab tuh, alhamdulillah. Oke, langsung aja ada pertanyaan dari Kak Syafira. Ahlan Kak Syafira. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan kakak mediator. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena harus off-cam, karena ini baterai perangkatnya lemah, Ustaz. Afwan. Saya punya pertanyaan terkait pengurusan ijroat, Ustaz. Kalau misalkan nanti pertama kali tiba di Mesir, itu kan ngurus ijroat dulu ya, Ustaz, karena yang musibah itu langsung ujian. Terkait pengurusan ijroat ini, apakah saya harus menyerahkannya untuk dibantu sama kakak-kakak senior di mediator, seperti teman-teman yang sebelumnya saya ketahui seperti itu, atau mungkin nanti dibantu oleh kakak-kakak di Rumah Hiwar. Kalaupun nanti di mediator disarankan untuk dibantu bersama kakak-kakak senior, terkait perizinan dari Rumah Hiwar, bagaimana, Ustaz? Seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz. Setelah itu, pertanyaan yang kedua terkait ini, Ustaz. Barang-barang yang akan dibutuhkan untuk tinggal nanti di Mesir, Ustaz. Biasanya kan kalau mendekati keberangkatan itu ada koordinasi dari mudir mediator ataupun dari kakak-kakak senior yang udah berada di sana untuk ingin membantu mengkoordinasikan barang-barang yang kita butuhkan seperti kasur, selimut gitu, Ustaz. Tapi kalau misalkan kita nanti hari pertama langsung ke Rumah Hiwar, apakah barang-barang itu akan dikoordinasikan dengan pihak Rumah Hiwar ataupun dengan pihak kakak-kakak senior dari mediator yang sudah di Mesir, lalu barangnya dipindah ke Rumah Hiwar? Begitu, Ustaz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Kak Syafira. Ini memang pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini terkait dengan ijroat, kemudian terkait dengan sakan. Ini adalah hal yang penting, apalagi nanti teman-teman datang pas musim dingin. Tentunya kayak seperti kasur, selimut, lemari, itu perlu dipersiapkan. Kira-kira
nanti dipersiapkan oleh oleh mediator atau dari Rumah Hiwar, Ustaz? Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz Milah. Ahlan. Pertama terkait ijroat ya. Ijroat nanti akan dibantu oleh pembina yang ada di Rumah Hiwar ya. Akan tetapi ini sifatnya teknis ya, sifatnya teknis dan fleksibel ya. Biasanya secara teknis dari mediator itu juga akan menyediakan jasa membantu untuk mengurus ya. Biasanya nanti senior-senior dari mediator akan kerahkan untuk membantu mengurus, karena kan teman-teman masih baru di sini ya, butuh yang mengantar pastinya, transportasi, kemudian ke kampus ya, ngomong bahasa Mesirnya. Saya kira teman-teman semuanya juga yang ke Mesir nanti akan asing sekali dengan bahasa Mesir ya. Bahasa Amiyah Mesir itu berbeda dengan bahasa Fusha yang teman-teman pelajari ya. Itu untuk ngomong dengan orang Mesir itu juga butuh diajari ya. Kemudian nanti berkas-berkasnya juga apa saja dan seterusnya. Yang jelas ijroat itu harus dibantu. Nah, nanti dari teman-teman mediator biasanya akan menyediakan senior yang menjadi penanggung jawab ijroat. Ya, jadi sifatnya nanti teknis. Dari Rumah Hiwar juga menyediakan. Insya Allah para pembina Rumah Hiwar siap untuk menemani teman-teman ijroat bersama, bahkan nanti ijroat bersama. Ya, jadi nanti sifatnya fleksibel. Ya, kalau teman-teman ingin ijroat bareng pembina Rumah Hiwar, itu lebih mudah karena satu rumah, berangkatnya bisa bersama, bareng dan seterusnya. Atau kalau misalnya lebih nyaman atau ada rombongan barengan dengan mediator, itu juga bisa. Ala kulli hal, terkait perizinan dengan Rumah Hiwar itu sama sekali tidak ada masalah. Bahkan ijroat ini adalah yang lebih diutamakan oleh Rumah Hiwar untuk teman-teman yang baru. Ya, jadi masalah ijroat ini hal administrasi awal teman-teman di Mesir ini menjadi nomor 1 bagi Rumah Hiwar. Setelah ijroatnya aman, baru ya, yang akan menjadi nomor 1 nanti adalah kegiatan dan belajar. Ya, lalu terkait dengan barang-barang sekalian ya, tadi masalah barang-barang ya. Barang-barang itu juga akan kita koordinasikan dengan mediator. Ya. Tadi untuk tugas keempat mediator seperti yang saya sampaikan, tugas keempat yaitu mencarikan rumah, ya, plus isi-isi rumahnya. Ya. Jadi dan beberapa barang-barang pribadi seperti kasur, ya, kemudian selimut, ya, nanti akan kita koordinasikan dengan pihak mediator. Kalau mediator sudah menyediakan, ya nanti akan diantarkan ke Rumah Hiwar. Kalau belum menyediakan, nanti juga akan bisa dibantu oleh Rumah Hiwar. Jadi ketika teman-teman sampai ke Rumah Hiwar, nanti akan sediakan rumahnya, perlengkapan pribadi dan perlengkapan bersama, ya, seperti gas, kompor, ya, pemanas air, ya, perlengkapan dapur, ya, itu sudah kita list semuanya, ya. Nanti jika sudah fix teman-teman resmi bergabung dengan Rumah Hiwar, lolos seleksi, akan kita kirimkan rincian kebutuhan-kebutuhan teman-teman semuanya. Ala kulli hal, jangan khawatir, kebutuhan-kebutuhan itu sudah kami pikirkan, akan kami koordinasikan dengan baik dengan mediator teman-teman semuanya. Barangkali itu. Ya Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi jelas tadi ya Kak Syafira atas pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Kak, syukran Ustaz. Ya, alhamdulillah mungkin kita masih membuka sekitar 2 atau 3 penanya lagi karena waktunya juga hampir selesai. Jadi kita persilahkan sekitar 3 pertanyaan lagi. Mungkin dari Kak Zahra atau dari Mas Hakim. Silakan bisa bertanya, Kak. Atau mungkin dari teman-teman lain yang sudah banyak menyiapkan pertanyaan, ada dari Kak Raina Nabila dan Kak Meli Fajriah. Silakan, barangkali ada yang masih dibingungkan mengenai Rumah Hiwar, kemudian tentang pengajiannya, terutama mengenai sistemnya nanti, bisa ditanyakan di sini. Baik, silahkan Kak Alfi.
Oke, jika belum ada pertanyaan dari peserta Zoom, mungkin kita tanyakan pertanyaan yang masuk ke dalam chat pribadi. Di sini menanyakan tentang baik, apakah masa pembelajaran rumah hiwar itu 1 tahun dan itu nanti secara umum akan seperti apa? Ya, Ini betul. berarti terkait tentang KBM di rumah hiwar itu sendiri, Ustaz. Ahlan bisa langsung dijawab. KBM-nya selama 1 tahun. Ya. Program rumah hiwar itu selama 1 tahun. Ya. Include ya, kajian-kajian kitab dan kajian-kajian diktat kuliah. Ya. Nah, nanti setelah 1 tahun, ya, ibaratnya ketika teman-teman sampai Mesir, kita jaga lingkungannya. Ya, jadi ketika sampai Mesir atau masih awal-awal di Mesir, kita jaga lingkungannya. Kita bekali keilmuan alat, ya. Keilmuan alat itu seperti sayap, ya, bagi seekor burung untuk bisa terbang, ya. Karena di Mesir ini seperti lautan, ya. Kalau ya, menceburkan diri ke lautan tanpa ada alat-alat pembantu, maka atau dia tidak punya skill untuk berenang, maka dia akan tenggelam di lautan itu. Mesir juga sama. Teman-teman tiba sampai Mesir itu ibaratnya menceburkan diri ke lautan, ya. Maka dari itu perlu kita bekali selama 1 tahun dengan kurikulum-kurikulum rumah hiwar itu agar teman-teman nanti bisa menyelam dengan baik dan selamat dari terjangan ombak dan air laut itu. Ya. Kurikulum-kurikulum itu akan membuat sayap untuk teman-teman semuanya. Jadi setelah 1 tahun akan kami anggap teman-teman itu sudah tergambar bagaimana cara untuk menaklukkan Mesir. Tadi oleh Ustadz Aditya disampaikan bahwa Kairo ini, ya, Al-Qahirah secara bahasa dari kata Qaharo, ya, artinya menaklukkan. Ya, artinya kalau teman-teman tidak bisa menaklukkan Kairo, maka teman-teman akan ditaklukkan oleh Kairo. Bagaimana cara menaklukkan Kairo? Kurikulum rumah hiwar itu, kegiatan di rumah hiwar itu, lingkungan yang dibangun oleh rumah hiwar itu adalah sebuah metodologi manhaj cara untuk menaklukkan Kairo. Ya. Jadi setelah 1 tahun nanti silahkan teman-teman terbang di Mesir, ya. Perbanyak duduk di bawah kaki para masyayikh Azhar, mengikuti daurah-daurah ilmiah, taklukan jamiah kurikulum kampus, diktat kuliah juga harus dilahap, ya, sehingga ketika teman-teman pulang nanti benar-benar bisa merealisasikan keinginan yang Allah inginkan, yaitu waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, itu. Siap Ustaz, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan yang mungkin lebih detail. Ini dari Kak Zia mengenai rumah. Jadi nanti di rumah hiwar itu dalam artian satu rumahnya berapa orang, kemudian apakah kita bisa memilih teman rumah, dalam artian apakah kita akan diklasifikasikan sesuai dengan jurusan kuliah, atau bagaimana? Begitu, Ustaz. Ya, baik. Satu rumah di Mesir tergantung spesifikasi rumahnya, ya. Kalau rumahnya 3 kamar, biasanya muat sekitar 9 orang, ya. Jadi 1 kamar nanti 3 orang, ya. Kalau spesifikasi rumahnya 2 kamar, ya 7 lah, ya. Itu 2 kamar juga tergantung ukuran daripada kamar itu. Cuma rata-rata, ya, rumah di Mesir akan dihuni oleh 7 sampai 9 orang, ya. Kalau rumahnya besar itu bisa lebih dari kadang 10, lebih dari 10, ya. Itu tentang jumlah teman satu rumah. Adapun terkait pengelompokan teman serumah, ya. Kalau saya pribadi, ya, itu menginginkan pembagian daripada rumah, dan itu yang kita lakukan kemarin, ya, adalah tidak berdasarkan jurusan kuliah, ya, melainkan berdasarkan dari daerah, ya. Bukan kalau dari daerah yang sama malah satu rumah, melainkan kalau dari daerah yang berbeda malah akan kita jadikan satu rumah. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Ya, jadi satu rumah itu kita menginginkan daerahnya yang berbeda-beda. Ada dari Jawa Tengah, dari Sumatera, Jawa Timur, misalnya dari Kalimantan, akan kita buat supaya berwarna di rumah itu. Jadi akan ada tabadulus tsaqafah. Ya, akan ada pertukaran sakofah, ya, kemudian akan ada pertukaran obrolan, budaya, adat, kayak gitu. Oh, ternyata orang
Sumatera itu ceplas-ceplos ngomongnya ya, gitu misalnya. Oh, orang Sumatera keras ngomongnya ya, ngajak makan aja kayak ngajak berantem misalnya. Oh, orang Sunda ternyata lembut, gitu. Oh, ternyata orang Jawa juga ternyata sopan-sopan. Nah, nanti akan ada pertukaran sakofah seperti itu. Jadi akan bagus nanti untuk teman-teman semuanya. Akan berkembang nanti jatuhnya. Akan lebih bisa memaknai arti, mengerti, ya, memahami teman, beradaptasi seperti itu. Ya, barangkali itu. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Kak Zohir. Berapa biaya pendaftaran di awal, Kak? Berarti berapa, Ustaz? Biaya pendaftaran untuk ikut seleksi ini di Rumah Hiwar. Apakah ada biayanya? Kalaupun ada, itu berapa? Ya, tidak ada ya. Pendaftaran gratis, seleksi juga gratis. Ya, pendaftarannya gratis, seleksi gratis. Ya. Nanti paling setelah teman-teman lulus seleksi, ya, akan ada rincian pembiayaan yang harus teman-teman penuhi, ya. Dan itu juga sebenarnya untuk kepentingan teman-teman karena biaya yang akan teman-teman penuhi itu berhubungan dengan rumah, ya, dan keperluan pribadi dan keperluan rumah seperti alat-alat rumah, dapur, isi rumah lah ya. Ya, yang mana biasanya untuk teman-teman maba yang dari Indonesia nanti itu sudah di-cover oleh mediator. Jadi nanti Rumah Hiwar yang akan berkomunikasi dengan mediator teman-teman semuanya, ya. Jadi pas teman-teman bayar uang ke mediator itu kan sudah include rumah, kemudian sewa 1 bulan di Mesir biasanya seperti itu. Nah, itu yang nanti akan kita komunikasikan selanjutnya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Ini sudah cukup menjawab, memberikan kepuasan kita terhadap pertanyaan yang dari kemarin itu banyak sekali masuk tentang Rumah Hiwar itu sendiri. Nah, kemudian ada juga ini mungkin pertanyaan terakhir Ustadz mengenai daras atau KBN Rumah Hiwar. Itu dilaksanakannya di mana? Jadi yang kita tahu selama ini yang di-share itu adalah waktu dan jadwalnya, tapi tidak tahu apakah di rumah masing-masing atau ada seperti ruang belajar khusus atau asrama khusus untuk belajarnya. Baik Ustadz. Ya, untuk kegiatan Rumah Hiwar secara umum terbagi menjadi 2. Satu kegiatan rumah dan yang kedua kegiatan bersama. Ya. Kalau kegiatannya adalah kegiatan rumah, ya, seperti bacaan wajib, mudzakarah harian, mudzakarah daras harian, tahajud, setoran hafalan, ya, itu di rumah masing-masing. Ya, itu masuk ke dalam kegiatan rumah. Adapun kegiatan bersama itu apa? Kegiatan bersama itu seperti seminar bulanan, kemudian kegiatan agenda soft skill, ya, ngaji kitab akhlak, ya, ngaji kurikulum ilmu-ilmu alat, itu kegiatannya bersama. Ya. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di asrama pusat Rumah Hiwar. Jadi Rumah Hiwar itu memiliki asrama pusat, ya, yang rumahnya memang sengaja kita cari spesifikasinya, ya, ruang tengahnya besar agar bisa berkumpul sebanyak 50 orang misalnya. Ya, jadi 50 orang itu nanti akan ngaji bareng di situ, banin dan banat, ya, ditempatkan di satu tempat. Ya, itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, mungkin malam hari di Indonesia, teman-teman yang masih Indonesia, semoga dipermudah urusan visanya dan keberangkatan ke Mesir. Kita tunggu di sini dan selamat bergabung di Rumah Hiwar. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sebenarnya masih banyak yang masuk terkait jadwal, kemudian terkait kurikulum, dan terkait sebenarnya apa itu Rumah Hiwar, keunggulannya apa. Bisa teman-teman langsung datang saja ke Instagram Rumah Hiwar atau kita telah share di grup seminar Rumah Hiwar tentang profil Rumah Hiwar. Jadi profil bisa dilihat, dibaca, kemudian bisa dipahami, dipelajari, dan kita akan share secara berkala terkait kegiatan-kegiatan yang ada di IG Rumah Hiwar. Jadi stay tune teman-teman semuanya di IG kami. BTW udah pada follow semua ini ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya.
Jadi silahkan, pertanyaan Google Form pun sudah saya share di grup. Dan waktu pendaftaran sekali lagi diingatkan dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Oktober. Tinggal 3 hari lagi waktu pendaftaran akan kita tutup dan tidak akan kita buka kesempatan kedua. Jadi jangan sampai kesempatan emas ini terlewatkan. Bagi teman-teman yang masih ragu, semoga dengan pertemuan webinar ini kita akan semakin yakin, semakin teguh buat bergabung bersama kami. Belajar di Rumah Hiwar. Cinta ilmu, cinta pengetahuan, dan cinta sosial. Mungkin untuk mengakhiri webinar kita kali ini, kami meminta Ustadz Adit dan Ustadz Milah masing-masing untuk memberikan sepatah dua patah kata nasihat untuk kami semua agar kami tetap bisa menjalani hidup dengan semangat, belajar dengan semangat, dan tentunya diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam belajar. Mungkin bisa satu kalimat atau satu kata, Ustadz. Kita mulai dari Ustadz Adit terlebih dahulu. Bisa berupa quotes atau sebagainya. Mungkin teman-teman bisa mengingat ya bahwa ini yang sering sekali diulang bahwa al-ilmu la yustata'u bi rahatil jasad. Bahwa ilmu itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan capek-capeknya tubuh. Dan capek tubuh itu pasti akan sangat melelahkan, makanya kita butuh teman untuk sama-sama saling menguatkan. Ya. Siap, terima kasih Ustadz atas quote-nya, atas nasihatnya. Ini insya Allah akan kita kenang selalu sampai kita bisa ketemu bertatap muka langsung dengan Ustadz Adit di Rumah Hiwar. Selanjutnya mungkin nasihat sedikit dari Ustadz Ahmad Saiful Milah, silahkan. Ya, teman-teman semuanya, nanti kalau teman-teman terbang ke Mesir atau yang sudah di Mesir juga ini berlaku juga. Ketika teman-teman sampai ke Mesir, ya Mesir itu akan mengatakan kepada kalian, ya bilisanil hal, ya tidak bisa mengatakan bahwa ya dakhila Mas, wahai engkau yang memasuki Mesir, man mithluka katsir, orang yang seperti kamu itu banyak. Ya. Artinya ketika teman-teman di Mesir, ya niatnya baik untuk belajar, ya maka pelajar di Mesir itu juga banyak. Teman-teman ke Mesir itu sudah punya keilmuan fulan, maka yang di Mesir ulamanya lebih banyak. Yang teman-teman di Mesir pengen mencari dolar, ya, maka ruangan di Mesir orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis juga banyak. Artinya teman-temanlah yang akan menentukan ke Mesir ingin mendapatkan apa, ingin mengambil apa. Suatu saat ketika balik ke Indonesia, teman-temanlah yang akan menentukan apa yang akan teman-teman ambil dari Mesir untuk dibawa ke Indonesia. Maka dari itu saya kira yang akan paling pantas untuk teman-teman ambil dari Mesir adalah ilmu. Maka dari itu fokus ya dengan tujuan yaitu belajar, fokus mencari lingkungan untuk belajar, fokus untuk komitmen dengan Rumah Hiwar yang jika nanti teman-teman diizinkan untuk bergabung dengan Rumah Hiwar. Ya, barangkali itu. Baik, terima kasih Ustadz atas nasihatnya, dan nasihat ini mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini dan pada malam hari di Indonesia. Untuk acara terakhir, marilah kita sesi foto bersama dan kita sekali lagi meminta dengan tidak mengurangi rasa hormat ke kawan Hiwar semua untuk on cam. Kita buka kamera, kita abadikan momen ini. Semoga momen ini, foto-foto ini bisa menjadi bukti bahwa ternyata kita punya kesemangatan dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Baik, tolong semuanya bisa on cam sebentar untuk keperluan sesi dokumentasi. Siap, teman-teman ditunggu yang belum menyalakan kamera, kita tunggu. Baik, untuk admin Rumah Hiwar bisa minta bantuannya, minta tolong untuk mengambil gambar. Mungkin sekalian dengan aba-abanya ya, Mas Habib yang ada di belakang kamera. Silakan.
Ya, sudah belum? Cek, Mas Habib. Oke, kita baba 1, 2, senyum semuanya. Siap, sekali lagi mungkin mau ganti gaya, boleh ya? 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya, atas tenaganya, dan segala yang telah diluangkan untuk acara ini. Kami berterima kasih sebanyak-banyaknya khususnya kepada pemateri hebat kita, ada Ustadz Ahmad Saiful Milah selaku founder Rumah Hiwar, dan ada Ustadz Aditya Wirawan sebagai pembina umum dari Rumah Hiwar. Semoga ilmu yang beliau sampaikan pada sore hari ini, pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan teman-teman yang masih ragu atau yang sudah bergabung dengan Rumah Hiwar, kita tunggu untuk bergabung bersama-sama dengan Rumah Hiwar. Kita belajar bersama, kita menaklukkan Mesir dan Al-Azhar bersama. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rumah Hiwar. Syukron Ustaz Billah, Ustaz Adit bisa bertemu. Ya, bitaufik semuanya. Semoga dipermudah, ditunggu di Mesir ya. Siap, semoga bisa bergabung. Amin, insyaallah. Boleh, Ustaz. Ya, faddalu. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum Warahmatullah. Ya, sama-sama. Ya,